Halo, nama saya Ala Lutfi, NPM 18051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit fungsi analisis jabatan. Sebelum kita mengetahui apa itu audit analisis jabatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu audit. Audit menurut Arens dan kawan-kawan yaitu akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan analisis jabatan menurut Sastro Hadiwiryo yaitu suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Jadi dapat kita simpulkan dari dua pengertian tersebut, yaitu audit analisis jabatan adalah suatu aktivitas yang menjabarkan pokok persoalan secara sistematis terdiri dari penelitian dan pencatatan tentang tanggung jawab, tugas-tugas, keterampilan, akuntabilitas, lingkungan kerja, dan persyaratan kemampuan sesuai kriteria yang ditentukan untuk mengisi suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Tujuan dari audit yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui atau diterima. Sedangkan tujuan dari analisis jabatan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi. Selain itu juga untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi. Proses analisis jabatan yang pertama menentukan kebutuhan dan keluaran yang diinginkan, kedua menentukan siapa yang akan melakukan analisis jabatan, ketiga menentukan dengan cara bagaimana analisis jabatan dilakukan, yang keempat membuat keputusan strategis, yang kelima melatih analisis jabatan, yang keenam mempersiapkan proses analisis jabatan, ketujuh pengumpulan data terkait dengan jabatan, kedelapan proses dokumentasi, verifikasi, dan kajian, yang terakhir membuat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Output analisa jabatan. Secara spesifik, ada 3 output analisa jabatan yang perlu diaudit. Yang pertama, uraian jabatan yang mencerminkan fungsi, tugas, tanggung jawab, pola hubungan kerja, dan kondisi atau lingkungan kerja. Yang kedua ada persyaratan jabatan, yaitu uraian yang mencerminkan kriteria kompetisi yang sesuai dengan lingkup dan kompleksitas jabatan. Dan yang terakhir ada standar kinerja.